Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai informasi dan insight yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang akan terjadi di market kita hari ini. Hari pertama di minggu ini, hari Senin 28 September 2020, yang juga akan menjadi minggu terakhir di bulan ini, di bulan September, sebelum kita memasuki bulan Oktober. Bulan Oktober biasanya sering kecenderungannya di masa-masa yang lalu adalah bulan yang baik, karena bulan Oktober adalah bulan di mana banyaknya laporan keuangan, dan biasanya laporan keuangan di bulan Oktober atau kuartal ketiga adalah laporan keuangan yang positif. Dan kali ini juga harusnya bulan Oktober adalah bulan yang baik juga, karena dibandingkan kuartal kedua harusnya seluruh dunia perusahaan membaik keadaannya ketimbang kuartal kedua ya. Jadi itu juga mungkin yang tadi penutupan market Amerika di hari Jumat mendorong market Amerika terbang cukup tinggi. Bahkan Nasdaq atau saham-saham teknologi Amerika memimpin penguatan dengan nggak tanggung-tanggung 241,3 poin atau 2,26% ke 10.914. Dan penguatan 2% ini tentu tidak cuma sekedar rebound kecil atau rebound pendek ya. Ini cukup tinggi juga terbang reboundnya. Dan S&P 500 mengikuti dengan 51,9 poin atau 1,6% ke 3.299. Dan terakhir tentu saja Dow Jones yang mengalami kenaikan 358,5 poin atau 1,35% ke 27.714. Kembali mendekatinya Dow Jones ke angka 28.000, menunjukkan bahwa market Amerika sudah kembali menunjukkan taringnya. Dan FTSE 100 Index London di Eropa adalah satu-satunya yang mengalami penguatan dengan kenaikan 19,9 poin atau 0,34% ke 5.843. Sedangkan CAC Prancis masih mengalami pelemahan 0,69% atau 32,96 poin ke 4.730. Dan DAX Frankfurt atau GDXI Jerman mengalami penurunan 137,4 poin atau 1,09% ke 12.469. Jadi kalau kita lihat memang untuk market Eropa masih ada ketidaksesuaian atau tidak bergerak satu arah dibandingkan market Amerika. Dan kalau kita lihat Telkom atau TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penguatan tipis 0,55% atau 0,10 poin ke 18,33, atau kalau dirupiahkan menjadi Rp2.741. Yang perlu dicatat hari ini adalah EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, atau sejenis reksadana dari saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, kali ini mengalami penguatan cukup signifikan 2,65% atau 0,45 poin ke 17,42. Dengan kembali EIDO di atas 17 poin, tentu ada harapan yang baik untuk IHSG hari ini, juga ikut dengan saham-saham Amerika terbang ke atas. Kemudian kalau kita pindah ke bursa komoditi juga bergerak mix, di mana CPO memimpin penguatan 3% ke 2.876, ada kenaikan 84 poin. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya ada kenaikan adalah batu bara Rotterdam mengalami kenaikan 0,10 poin atau 0,19% ke 52,35.
Ini berkebalikan dengan batu bara Newcastle yang justru mengalami pelemahan 0,27% atau 0,15 poin ke 55,95. Tapi yang jelas harga batu bara sedikit demi sedikit memang mulai agak sedikit kuat ya. Tidak sampai terjerembab di bawah 51 lagi. Kemudian nikel ada penguatan 20 poin atau 0,14% ke 14.387. Dan WTI oil menguat 0,02% atau 0,01 poin ke 40,25. Sedangkan timah mengalami pelemahan paling besar 420 poin atau 2,41% ke 17.025. Sedangkan kalau harga emas dunia kita lihat saat ini berada di posisi 1860,80 atau 891.289 sebagai harga beli dari emas antam. Antara harga beli dan harga jual ada selisih Rp110.000. Dan kalau kita lihat kurs rupiah pagi ini ada di 14.898 rupiah. Dan kalau kita lihat dari bursa komoditi, maka saham yang patut kita perhatikan untuk day trade berdasarkan saham komoditi adalah saham-saham dari sektor CPO. Dan kita pindah sekarang ke bursa Asia, di mana bursa Asia indeks Nikkei 225 saat ini dibuka menguat 0,65% atau 151,221 ke 23.355,840. Dan Dow Jones Index Future saat ini kembali melaju dengan menguat 58 poin atau 0,21% ke 27.130 poin. DXY atau dolar indeks mengalami pelemahan 0,07% atau 0,07 poin ke 94,560. Dengan melajunya indeks Amerika dan pembukaan indeks Asia yang cukup baik, maka ya sebagai jawaban juga dari banyak yang mengatakan jangan 50-50 terus, kami mengatakan hari ini 55% atau bahkan mungkin 60% IHSG ada di dalam teritori hijau. Sisanya yang 40% atau 45%-nya merahnya kemungkinan hanya satu, ya ini kadang-kadang IHSG di hari Senin sering banyak menghasilkan kejutan karena tidak relate dengan market Amerika yang hasilnya memang terakhir hari Jumat. Itu saja. Selebihnya harusnya IHSG bisa mengikuti skenarionya untuk bangkit menuju ke angka di kisaran 5.100 lagi ya. Ya memang kami tidak bisa menampilkan chart di sini karena hanya berupa audio, tapi Anda bisa lihat tujuan arah IHSG memang misalnya naik, ya tentu tujuan yang akan dicari pertama-tama adalah di area 5.100. Dan kami berharap ya itu bisa terjadi karena bagi kita semua IHSG yang naik tentu akan menghasilkan hal yang positif bagi semua pelaku pasar modal Indonesia. So demikianlah market outlook kita untuk pembuka minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencari profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu membuat trading plan, selalu melihat portofolio Anda. Dan sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik berikutnya dari carakaya.id. Dan harus tetap berusaha bahagia walaupun keadaan belum tentu berpihak kepada kita. Sampai jumpa.